Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong Zahra untuk memimpin doa dulu. Hai teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat dilancarkan dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu mau nanya bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, jaga kesehatannya ya. Oke, Ibu mau cek kehadiran. Siapa hari ini tidak hadir? Alvina sakit. Siapa lagi nak? Sakit juga ya. Oke, doain ya teman-temannya semoga cepat sembuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu persilahkan dulu kalian melengkapi buku-bukunya. Silahkan dilengkapi dulu. Oke, sebelum masuk pelajaran, biar tambah semangat, Ibu kita menyanyi lagu Gerim Sila. Hafal? Oke, silakan berdiri dulu. Dari Patria berkobar Pancasila dan rakyat adil mampu ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Sebelum memulai, kita speaking dulu biar tambah semangat belajarnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah. Masih ingat dengan materi sebelumnya? Oke, ada yang tahu nggak apa sih hubungan Pancasila dengan negara Republik Indonesia? Ayo. Sangat berhubungan nggak? Sangat. Karena hubungan Pancasila dengan negara Indonesia saling berhubungan. Pancasila adalah apa? Pedoman negara Indonesia. Oke. Next, materi yang akan Ibu sampaikan adalah materi tentang hak dan kewajiban. Oke, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga sesuai Undang-Undang 1945. Yang kedua, mengidentifikasikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, di sekolah, sama di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis hubungan timbal balik antar hak dan kewajiban. Yang pertama, nilai pengetahuan yang Ibu ambil dari tugas yang nanti kalian ngerjakan LKPD. Yang kedua, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah nanti saat kalian presentasi, itu yang bakal Ibu nilai. Apakah kalian sudah menguasai materinya atau belum. Yang terakhir, penilaian sikap itu perilaku siswa selama proses pembelajaran. Nanti Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak apa yang maksud dengan hak itu? Oke, hak itu apa nak? Sesuatu yang kita dapatkan. Yang lain? Sama, oke. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Oke, simaklah video berikut ini. Dilihat ya, apakah ini masuk hak atau kewajiban. Jadi besok kamu sekolah kan? Iya mah. Ya udah kalau yang punya tidur. Mama aku tuh masih main nanti juga kalau udah ngantuk aku tidur. Kamu tidur mama gak sih?
Tahu handphone itu? Di mana sih mama? Aku kan gede, apa sih harus disusun? Sudah nonton videonya? Oke, apa yang ditangkap dari video ini? Apa hak dan kewajibannya? Berarti apa hak kita terhadap orang tua? Apa? Dengarkan perkataan orang tua. Mendengarkan perkataan orang tua. Yang lain, apa nak? Apanya? Apa? Kewajiban kita di rumah mentaati dan melaksanakan serta membantu orang tua. Oke, mentaati, melaksanakan serta membantu orang tua. Apakah sudah dilakukan di video tadi? Sudah, oke. Setelah nonton video, nah silakan kalian amati gambar di sini. Apa di sini gambarnya? Ada seorang ibu dan anak. Anak ini tidak menghormati orang tuanya. Permasalahannya, anaknya yang membantah atau berbicara kasar kepada orang tuanya. Sebagai seorang anak, gimana sih hak dan kewajibannya terhadap orang tua? Ya, ada yang mau siapa? Oke. Haknya menerima kasih sayang dari orang tua. Haknya menerima kasih sayang. Yang lain? Di gambar ini kan permasalahannya anaknya tidak mau mendengarkan perkataan dari orang tuanya. Ayo. Menerima tadi apa? Menerima kasih sayang dari orang Menerima tua. kasih sayang orang tuanya. Yang lain? Yang lain? Haknya apabila melakukan kesalahan mendapatkan nasihat atau teguran dari orang tua. Tepuk tangan untuk kita semua. Paham ya? Di sini ya. Oke, sekarang ibu mau tebak-tebak ya, sudah nonton video. Lihat permasalahannya. Sekarang ibu mau tebak-tebak membuka kotak pada word wall. Siap? Oke, siapa sini yang mau maju? Oke, silakan. Saya akan memilih kotak yang ketiga. Ya. Oke, upacara bendera. Oke. Upacara bendera ini masuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Benar? Tepuk tangan. Terima kasih. Nadia. Oke, siapa lagi yang mau maju ini? Oke, silakan. Esra. Memilih nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Oke. Ya. Membersihkan kelas. Masuk apa ini? Kewajiban. Sekarang kita masuk. Ibu bakal bagi kelompok. Dan sudah ibu tulis ya. Kelompok 1, Gisel, Nabila, Rijal, dan Gia. Oke, sekarang silahkan kalian ke tempat kelompoknya masing-masing. Ya, yang sudah ibu bagi silahkan ke kelompoknya. Oke, sudah. Di sini ibu akan membagikan LKPD-nya, tapi sebelum ibu
membagikan LKPD dan membagi tugas kelompoknya, kita berdiri dulu. Kita is breaking dulu. Oke. Silakan dibuka HP-nya, silakan buka kanvanya dulu dan ibu bagikan kelompoknya. Bentar ya, oke. Silahkan kerjakan dulu. Buat dulu aplikasi kanvanya. Sama dikerjakan LKPD-nya ya. Di situ ada 2 permasalahannya. Ibu buat. Oke. Kalau ada kesulitan silakan tanya ke ibu ya. Silakan buka aplikasi yang ada. Sudah banyak nih yang ibu lihat nih, sudah mengerjakan nih. Kalau sudah, silakan nanti kirim ke grup kelas ya. Hasil dari kanvanya ya. Hasil dari kalian mengedit dari materi kanva, dari hak dan kewajiban. Yang maju nanti ibu pilih cukup 2 kelompok saja dulu ya. Selanjutnya nanti minggu depan, oke? Ya, ditambahin sih, geser sedikit aja. Ya. Dibuka buku ini. Ditaruh sini. Nah. Tulis. Ini lucu kan? Ditambah-tambahi lagi hiasan. Diberi 3 contoh ya. Dicontoh hak kewajiban di sekolah. Contohnya apa? Di masyarakat apa? Di keluarga apa? Ya. Bisa kamu gunakan kampanye? Oke. Dibuat situ banyak nak animasi-animasi yang di Canva itu. Nanti kalian presentasikan ke depan. Oke, bisa ditulis sama anggotanya. Yang lain sambil mengerjakan LKPD-nya ya. Oke. Di LKPD juga ibu kasih ya 2 permasalahan sama gambar dari hak dan kewajiban. Ya, masalah 1 apa, permasalahan 2-nya apa? Gimana kanvanya sudah selesai? Selesai sampai terakhir lagi. Oke. Jalan. Oke. Sudah siap maju nih. Udah hampir selesai ya. Sudah diisi permasalahannya, kanvanya sudah juga.
Oke. Yang sini sudah juga lokasi kanvanya. Sedikit lagi. Oke. Sudah present, sudah mau hampir selesai nih present ya. Oke. Sebentar lagi bakal maju ya ke depan ya. Selesaikan dulu di kanvanya, nanti maju dua kelompok bakal presentasi. Sama menjelaskan di LKPD permasalahannya. Setelah selesai, kirim saja ya ke grup kelas kita PPKN. Jadi nanti Ibu sampaikan di LCD-nya. Kenapa lah? Ada kesulitan? Ini hampir semua Ibu lihat kampanye lucu-lucu nih hasil kalian semua nih. Ya, silakan nanti habis kalian kerjakan LKPD-nya tuh permasalahan kewajibannya silakan kalian tulis kesimpulannya ya di situ ya. Kalian tuh hak gimana sih di masyarakat tuh buang sampah gitu? Itu kan sebagai masyarakat yang harus mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari partikel cemara. Ya kan? Dan menurutku kewajibannya tuh adalah kita harus wajib menjaga kebersihan lingkungan. Karena kita sebagai masyarakat memang harusnya tuh gitu kan. Ya. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Dan hari itu tidak memakai kendaraan yang tidak memiliki SIM saat terjadi razia, namun dia nggak mau ditilang. Gitu. Jadi hak yang sudah kita cari jawabannya tadi adalah mendapatkan perlindungan hukum saat terserang, mendapatkan penjelasan dari petugas mengenai kesalahan dan proses penyelesaiannya. Kewajibannya yaitu mematuhi peraturan lalu lintas, memakai helm standar teknologi, memiliki SIM sesuai jenis kendaraan saat pada pemilikan hukum saat bagian tugas. Kelompok siapa nih yang sudah siap mau maju nih? Kelompok 2. Oke, Ibu buka dulu ya. Oke, sudah masuk nih ke Ibu nih. Kelompok 2. Oke. Silakan maju ke depan. Bawa KPD-nya langsung ya, sambil jelaskan KPD-nya ya. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Bisa dimulai dari ini atau yang LKPD-nya dulu? Ini dulu. Oh, oke. Jadi di sini kami sudah membuat kanva tentang hak dan kewajiban. Bisa skip? Oke, yang pertama, apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh seseorang sejak lahir maupun karena aturan yang berlaku baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun bernegara. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh siapa? Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi seseorang, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun negara. Oke. Hak dan kewajiban di sekolah. Hak di sekolah, mendapat pelajaran, menggunakan fasilitas sekolah, mendapat perlakuan adil. Kewajiban kita di sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, menaati tata tertib, dan menjaga kebersihan fasilitas sekolah. Dan sekarang kami akan mempresentasikan lembar kerja kami, dimulai dari permasalahan yang pertama.
Di sini seperti yang teman-teman bisa lihat, ada gambar seseorang sedang membuang sampah sembarangan di laut. Dan permasalahan di sini adalah membuang sampah sembarangan di lingkungan sungai. Haknya apa? Di sini kami ada dua yang kami jawab. Yang pertama adalah berhak mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran. Yang kedua, berhak memanfaatkan sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, atau irigasi dengan kondisi air yang bersih. Selanjutnya kewajiban bisa Soko? Kewajiban di sini kami ada 3 poin. Yang pertama, wajib menjaga kebersihan lingkungan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, wajib membuang sampah pada tempatnya dan mengelola sampah dengan benar. Yang terakhir, wajib ikut menjaga kelestarian alam agar sungai tetap bermanfaat bagi semua orang. Kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Di sini ada gambar anak yang tidak menghormati orang tua. Permasalahan kedua, anak yang membantah atau berbicara kasar kepada orang tua. Hak kita gimana? Nah, hak kita di rumah adalah anak berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan perlindungan dari orang tua. Yang kedua, anak berhak menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan. Kewajiban yang pertama, anak wajib menghormati, menghargai, dan menaati nasihat orang tua. Yang kedua, anak wajib berbicara dengan sopan dan tidak membantah dengan kasar. Yang ketiga, anak wajib membantu orang tua sesuai kemampuan dan menjaga nama baik keluarga. Kita lanjut ke hak dan kewajiban. Pasangkan kotak sebelah kiri dengan sebelah kanan. Terkait hak dan kewajiban, perhatikan hak dan kewajiban dengan pelaksanaannya di bawah ini sebagai peserta didik. Hak di rumah, mendapatkan kasih sayang orang tua. Hak di sekolah, menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Hak ketiga di masyarakat, mendapatkan pekerjaan. Baik, lanjut ke kewajiban kita di rumah. Di sini ada kotaknya seberangan, membersihkan mainan dan membantu orang tua kita. Yang kedua, kewajiban kita di sekolah adalah memakai seragam yang ditentukan seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Dan yang ketiga adalah kewajiban kita di masyarakat, yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan. Dari LKPD kami menyimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup nyaman, bersih, sehat, dan penuh kasih sayang, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan, menghormati orang lain, serta bertanggung jawab agar hak tersebut bisa dirasakan bersama. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Baik, Esther, bisa? Bisa berikan 5 contoh kewajiban kita di sekolah? Makasih pertanyaan Esther. Jadi pertanyaannya tadi bisa berikan 5 contoh kewajiban atau hak kewajiban kita di sekolah. Jadi 5 kewajiban kita di sekolah itu aku ambil satu dari LKPD kami. Yang pasti kita harus memakai seragam seperti yang udah ditentukan oleh sekolah. Misal hari Senin Selasa kita di sekolah ini kan pakai baju putih biru lengkap sama dasi. Dan hari Rabu kita pakai baju batik. Hari Kamis kita pakai baju pramuka. Dan juga hari Jumat kita pakai baju olahraga. Dan selain itu yang kedua adalah kita harus disiplin waktu. Disiplin waktu maksudnya apa? Kita datang tepat waktu, kita masuk ke kelas juga nggak lambat. Misal ini kita diberikan istirahat waktu 15 menit. Tapi kita lebih, itu namanya nggak disiplin. Sedangkan kewajiban kita adalah disiplin. Dan yang ketiga adalah mengerjakan tugas sesuai deadline yang udah dikasih. Misal ada guru ngasih kita tugas, dan harus diselesaikan hari itu, maka hari itu juga harus kita selesaikan dengan tepat waktu. Dan yang keempat mungkin bisa dibantu. Dan yang keempat, kewajiban kita di sekolah adalah membersihkan kelas. Mungkin kita sebelum pulang memang harus membersihkan kelas supaya kelas tetap bersih dan terjaga. Dan itu kewajiban kita di sekolah. Dan yang kelima, kewajiban kita di 5,
Oke. Dan untuk kewajiban yang terakhir yang akan kami berikan yaitu kita harus tetap menjaga keindahan dan kebersihan di lingkungan sekolah kita. Baik, sekian dari kami, mungkin bisa diterima? Oh ya, bisa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk. Ya. Oke, satu lagi kelompok. Siapa yang mau maju? Oke, silakan kelompok Zahra. Bisa diterima. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, sudah sampai di tahap ini ya. Oke, sudah? Tepuk tangan untuk 2 kelompok yang sudah maju. Dan Ibu lihat hasil kampanye sangat bagus. Oke, berarti kalian sudah menguasai dengan aplikasi Canva ya di sini ya. Sudah bisa kalian mengedit dengan tentang hak dan kewajiban. Oke, ada yang mau baca kesimpulannya hari ini, pelajaran kita hari ini? Kesimpulan yang saya dapatkan dari materi hak dan kewajiban hari ini, hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh atau terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Oke, di sini Ibu baca ya. Kesimpulan, hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan. Harus dijalani secara seimbang. Oke. Ibu mau refleksi dulu. Gimana hari ini pelajarannya? Apakah menyenangkan? Gimana perasaan kalian? Senang? Oke. Kegiatan apa yang paling kalian sukai hari ini? Speaking-nya. Kenapa speaking-nya? Seru. Oke. Kelompoknya menyenangkan? Oke, sebelum itu Ibu bakal ngasih tugas mandiri. Silakan dikerjakan. Materi selanjutnya apa nah? Materi selanjutnya yang bakal kita bahas minggu depan? Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke? Cukup akhiri sampai di sini. Selamat pagi.